Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terkhusus saudaraku yang berada di Masjid THM Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa di sisinya ya, dan diwafatkan di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu diridhai Allah Jalla wa ala di dunia dan di akhiratnya, Allahumma amin. Oleh karenanya kita berharap ya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini ada pertemuan yang diterima Allah Jalla wa ala, dihitung amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu di penghujung hayat kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Karena sungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari yang terakhirnya. Betapa banyak orang yang dia tadinya istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena dia tidak menjaga syariat Allah Jalla wa ala, jatuh kepada yang haram, menerjang yang haram. Mungkin di keramaian dia tahan ya menghadapi yang haram, namun tatkala dia bersendirian ujian Allah Jalla wa ala ya bagi orang yang beriman, maka dia pun ya jatuh kepada yang haram. Maka dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Karena Nabi sallallahu bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, kata Nabi sallallahu kepada Ibnu Abbas tatkala beliau membonceng beliau radhiyallahu anhu. Ya, maka ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Wa'lam annal ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa law istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ini pembahasan yang pertama yang kita sebutkan, hadis dari Ibnu Abbas. Ya, tatkala beliau dibonceng Rasulullah SAW, "Wahai Ibnu Abbas, wahai anak kecil, ya, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu." Ini real, yang contoh yang kecil. Kadang kita mendengar ya berita ataupun iklan ya ataupun ceramah-ceramah ya ketika kita di dunia maya. Kemudian ceramah tersebut ya mengumbar syahwat dan subhat, kerancuan dalam agama. Kemudian kita ini apa ini? Ini enggak sesuai dengan dalil nih. Enggak suka. Ini bentuk di antara penjagaan Allah kepada kita. Tapi ada kayaknya bagus juga ya. Orientalis. Kemudian misionaris, orientalis. Kemudian ahlul bidah berdakwah dengan hebatnya retorikanya, kemudian ketika kita melihatnya sekilas karena iklan misalnya, bagus juga kata-katanya, kena subhat. Allah nggak jaga, ini dia. Yang dulu kita kuat tahu dan yakin berdasarkan dalil itu haram, itu bid'ah. Seiring zaman pandemi hilang, kayaknya itu ragu-ragu ya. Ini diantara Allah nggak jaga kita nih. Mungkin karena kita menerjang hal yang haram, yang Allah haramkan. Real, kecil. Ada orang itu dia dari awal nggak suka ya perbuatan yang haram. Nggak suka dia, fitrahnya nggak suka. Padahal dulu dia belum kenal dalil, belum kenal dakwah salaf. Ini diantara bentuk penjagaan Allah kepadanya, karena dia menjaga syariat Allah. Coba kita ketika mulai bingung terhadap syariat Islam, kita harus istiqomah lagi di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Allah Jalla wa'ala mengadab kita karena maksiat, Allah tidurkan kita nggak sholat bangun subuh. Ini dia. Banyaknya ahlus sunnah itu nggak sulit bangun subuh. Matanya itu Pak bertonton. Hidup lagi. Tapi kalau lagi tidur, ting 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 ting, WhatsApp masuk, cepatnya dia bangun tuh, lihat. Jangan-jangan jodohku untuk istri yang kedua, misalnya 3, 4 itu kan. Jangan-jangan dia nawarin, terus. Tapi kalau hayya 'alas shalah, beratnya itu bangun. Ini di antara Allah nggak jaga kita nih. Sampai ditidurkan Allah nggak dengar azan, dan itu sering, bukan sesekali. Ini di antara bentuk Allah nggak jaga kita dalam agama.
Ya coba nih introspeksi diri, banyak istighfar kita sama Allah Jalla wa ala. Karena sholat jamaah nih aib dan tabu bagi ahlus sunnah yang meninggalkannya dan meremehkannya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan doa, ya, di mana mungkin doa dikabulkan Allah Jalla wa ala, kita jatuh kepada yang haram. Ya, jangan sampai ketika kita butuh kepada Allah, sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah, ketika kita lapang, kemudian apa? Kita tinggalkan Allah. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Kata Allah Jalla wa ala, tatkala orang-orang musyrik itu diombang-ambing naiki kapal dengan ombak yang begitu tidak bisa lagi diharapkan pertolongan yang kecuali hanya Allah, mereka pun berdoa dengan ikhlas kepada Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah ya Allah. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat maksiat, jatuh kepada kesyirikan lagi, pacaran lagi, ya kan? Padahal ketika naik pesawat, aduh ya Allah, aku tinggalkan semua pacar-pacar lah, pacaran haram ya, putuskan karena Allah Jalla wa ala. Oh, judi terus. Wah, ketika sudah mendarat, waduh, udah. Insya Allah ini ya. Padahal nggak tahu kematian kapan datangnya. Ini dari kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita ya di sisa umur kita ini ya, kita masih hidup ya, masih bukan dalam satu keadaan yang tidak diharapkan lagi hidup. Dan ketika datang masa musibah ataupun satu keadaan yang tidak lagi diharapkan kehidupan saat itu, maka taubat nggak diterima. Sebagaimana dalam pembahasan Bahjatun Nadhirin Syarafi Riyadhus Shalihin, Syekh Salimuddin Al-Hilali, murid Syekh seniornya Syekh Albani, ulama ahli hadis. Ada kitab beliau Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Di situ beliau menyebutkan ada keadaan yang taubat sudah nggak diterima lagi, yaitu apa? Dan doa nggak diterima lagi, taubat yang nggak diterima apalagi doa. Yaitu datang keadaan musibah kepada siapa aja yang saat itu nggak bisa lagi diharapkan kehidupan. Entah pesawat jatuh ke saat itu, entah naudzubillah min dzalik, entah speed terbalik lah apalah. Keadaan yang tidak diharapkan lagi hidup, itu saat itu taubat udah nggak diterima. Sebagian Fir'aun itu timbul kendelam, masih bisa berkata-kata tauhid, tapi nggak diterima. Makanya sebelum ajal menjemput, sebelum yughargir, kata Nabi SAW, sebelum ruh berada di kerongkongan, ayo tobat ya Allah, tobat kepada. Dan tidak ada istilah tobat sambal, Pak, nggak ada. Kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, nggak ada tobat sambal. Tobat sambal ini subhat dari syaitan, agar seorang nggak bertobat-tobat. Tobat itu ketika jatuh dosa, tobat lagi, terpenuhi syaratnya, jatuh, tobat lagi, demikian ahlus sunnah. Makanya taibun, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, penuhi syaratnya. Syarat tobat yang hubungannya dengan Allah, yaitu langsung tinggalkan dosa tersebut, menyesal, kemudian janji nggak ngulangin lagi di masa yang akan datang. Soh tobatnya. Ketika jatuh demikian lagi dia, sampai matinya dia bertobat demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya dengan manusia, ditambah satu, kembalikan harta yang pernah diambilnya, pernah dizolimi, minta maaf. Terlepas dia mau maafkan apa enggak, yang penting untuk minta maaf dulu. Ini dia, ya. Kita ahlus sunnah ya. Ingat hari berbangkit, ya, nggak tahu ya. Kapan wafat, kapan mati nggak tahu. Kita sudah sebutkan berapa orang-orang yang sehat sore kemudian kecelakaan meninggal, malamnya sudah di kain kafani. Nggak tahu kita, Pak. Makanya jangan sesekali, Ustadz, boleh nggak Ustadz? Anak datangin konser yang haram lah. Dangdutan kan enak tuh. Sekali-kali lah Ustaz, saya udah banyak sholat, udah puasa terus. Jangan kali-kali antum ketika datang ke langsung mati antum. Naudzubillah min dzalik. Jangan coba-coba. Makanya minta doa istiqomah, diwafatkan di atas husnil khatimah, bukan su'il khatimah. Dan jalannya banyak. Di antara pembahasan kita insya Allah doanya Umar bin Khattab. Ya kan? Minta mati syahid. Umar bin Khattab yang ketika ya Nabi SAW dari Abdullah bin Salam ya ketika dari sahabat yang lainnya bukan Abdullah bin Salam,
Ya, Abdullah bin Salam itu hadis yang berkaitan tentang la tasubbu ashabi. Ya, iya ya. Ini Nabi Sallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi Sallam berada di Bukit Uhud, maka bergetarlah Uhud. Di situ ada Umar. Umar sudah dijamin masuk surga, dia masih minta, ya Allah mati syahidkan aku. Coba lihat itu. Bukit Uhud bergetar. Maka Nabi Sallam bersabda, usbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam wahai Uhud, karena di atas mau ada seorang nabi, Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Masih demikian minta mati syahid, Pak. Kita nggak ada jaminan surga. Nggak ada kita mau minta mati syahid. Ya kan? Kerasnya hati kita itu. Insyaallah ya. Baik, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kita min ajibid doa, ya ini berkaitan tentang doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya an Zaid bin Aslam, ya, an abihi, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Qala, Umar berkata, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa mati syahid di jalanmu. Kemudian apa? Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikanlah kematianku itu di negeri nabimu. Dia minta mati syahid di negeri nabi lagi. Mustahil, karena sudah negeri aman. Mustahil kata para sahabat yang lainnya. Mustahil dia bisa mati di negeri nabi yang sudah aman. Bagaimana caranya? Tapi nggak ada mustahil bagi Allah. Nggak ada mustahil bagi Allah. Ini orang yang ya sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat Nabi SAW yang masuk ke dalam surga mubasyarah. Padahal mereka masih hidup, dikabarkan masuk ke dalam surga. Di antaranya Umar bin Khattab. Coba lihat, masih minta mati syahid. Kita ya Allah, nggak ada terbetik di hati minta mati syahid, Pak. Padahal Nabi SAW bersabda dari Imam Muslim, ya, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Siapa yang dia minta mati syahid dengan jujur karena imannya, karena Allah, ya, maka balaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasihi. Maka Allah akan sampaikan, ya kan? Ya. Maka Allah akan kabulkan doanya. Dia mati syahid berada di kedudukan orang-orang yang mati syahid meskipun mati di atas ranjangnya. Itu ya. Itu dia. Itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ya. Maka berdoalah kita ya. Nanti sholat isya doa antum di sujud antum ya. Minta mati syahid. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala fastajaballahu ta'ala lahu. Allah pun mengijabahi doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ala mautahu fil Madinah, dan diwafatkan di kota Madinah, kota Nabi sebagaimana doanya. Wastushhida fiha ba'dama ya qatalahul majusi.
Abu Lu'lu' la'anahullahu ta'ala. Setelah beliau mendapatkan mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu' orang Yahudi la'anatullah, semoga Allah melaknatnya. Ya, Allah kabulkan ya doa mati syahid. Maka terjadi perbincangan di antara ahlul ilmi. Apakah orang yang terbunuh mati syahid? Iya, Pak. Orang yang terbunuh dengan dizolimin, dibunuh dengan dizolimin, terjolimin, dia dibunuh. Dibunuh itu kan termasuk dizolimi, maka syahid itu. Maka syahid. Kita lihat hadis-hadis Nabi SAW dan bahasan para ulama tentang mati syahid ya, agar semangat kita ini mati syahid. Ya kan? Ya. Di antaranya orang yang mati syahid itu adalah ya, man qutila duna mudlimah, yaitu orang yang dibunuh dengan kezoliman. Dibunuh dizolimin, maka dia mati syahid itu. Ya, dan ada juga orang-orang yang mati syahid ya. Umar ini luar biasa semangatnya dalam beramal saleh. Ya, dan harus kita ketahui orang-orang yang mati syahid, namun sah nggak mati syahidnya, Allah kabulkan nggak dia mati syahid di akhiratnya, perkara gaib. Namun kita melihat ketika dia yang disebutkan Nabi SAW mati dalam keadaan husnul khatimah, kita nggak bisa pastikan dia mati syahid. Namun dia ya diharapkan mendapatkan pahala syahid, entah diterima enggak, maka ini perkaranya Allah Jalla wa'ala, nanti di akhiratnya bergantung hatinya. Sebagaimana juga orang yang berperang di zaman Nabi SAW, orang menyangka dia mati syahid dengan hebatnya, ternyata ada riya, maka dia penduduk ahli neraka. Adapun dia mati husnul khatimah, kita nyatakan mati setelah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, namun dipastikan syahidnya ini nggak boleh. Ya, karena nanti bisa diterima bisa enggak amalan tersebut. Ya, seperti orang yang mati tenggelam, ini orang mati syahid, namun dipastikan dia dapat syahidnya, ini belum mesti. Karena nggak tahu, tergantung niatnya nanti. Sebagaimana disebutkan di sini, asyhadatu sab'u siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid selain perang di medan perang itu ada 7. Namun banyak hadisnya, dan dalam satu hadis ini ada 7. Pertama, mat'un syahid, orang yang kena taun mati syahid. Wal gharaqu syahid, orang yang tenggelam itu mati syahid. Dapat pahala syahid diharapkan, tapi dipastikannya nggak boleh. Ya, wasahibu dzatil janbi syahid, orang yang penyakit lambung ya, paru-paru juga masuk ya, lambung syahid. Ya. Kemudian wal mabtun syahid, orang penyakit perut. Apa aja penyakit perut kah? Apa istilahnya medis itu? Lambung dan yang lainnya ya, syahid kalau dia sabar. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahibul harik syahid, orang yang mati terbakar syahid. Mati terbakar ya, syahid. Itu jangan kena azab dia mati syahid, jangan mati dia. Jangan, itu mati dalam keadaan baik, Pak, terbakar tenggelam itu. Tapi memastikannya nggak boleh kita. Tapi kabar gembira dari Nabi SAW, memastikannya tidak boleh. Karena niatnya belum tentu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang dia terbakar, pertama niatnya dia ingin ke sabu-sabu, ya kan, nggak tahu kita. Perjalanannya tenggelam, hadisnya mati syahid, tapi niatnya nggak tahu, mungkin dia mau datangin selingkuhannya atau yang lain, nggak tahu niatnya. Tapi kalau niatnya lurus, diharapkan dapat pahala ini syahid. Ini orang yang mati syahid tanpa di luar medan perang. Ya. Kemudian selanjutnya, walladzi yamutu tahtal hadmi syahid, orang yang mati kerobohan bangunan, tukang kejatuhan bangunan, rebah kena gempa, syahid. Makanya Umar minta mati syahid. Dia nggak rinci matinya gimana, nggak rinci. Dia minta mati syahid di negeri nabimu, ya Allah. Makanya nggak boleh doa rinci kan. Nggak boleh, maksudnya doa merinci sebagaimana Abdullah bin Mughaffal ro'a ibnahu, dia melihat anaknya berdoa, Allahumma a'tini qasran an yamini fil jannati idza dakhaltuha, ya Allah, aku minta istana putih di sorga di sebelah kanan ketika aku masuk dalam sorga. Maka ayi bunayya salil jannata wa ta'awwidz bihi minallah, wahai anakku, minta sorga aja, nggak usah rinci, dan berlindung kepada Allah dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu bersabda, ya fa innahu sayakunu fi hadhil ummah, ya akan datang nanti di umat ini kaum yang banyak ya, yang ya taduna fit tuhuri berdoa, berlebih-lebihan di dalam bertoharoh dan berdoa.
Makanya Umar nggak rinci, minta mati syahid aja, nggak harus cukup mati, enggak. Allah sampaikan mati syahidnya. Entah dengan cara ini dan cara itu. Ternyata Allah cara lain, Allah dengan mengutus Abu Lu'lu' untuk menikamnya orang kafir, orang Majusi. Kemudian selanjutnya wal mar'atu tamutu bi jum'ain, syahid orang wanita yang habis melahirkan, termasuk melahirkan nifas, ketika wafat itu syahid. Ini hadis riwayat Abu Daud disahihkan Syekh Albani. Ada lagi orang yang mati syahid. Ini pembahasan syahid ya, agar kita semangat ya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dia mati membela hartanya, syahid. Mau dirampok dia bela hartanya, syahid dia ketika mati. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Abu Daud, Ahmad bisanadin qawi. Siapa yang dia mati membela hartanya fahuwa syahid. Siapa yang dia mati membela keluarganya fahuwa syahid. Siapa yang mati membela agamanya fahuwa syahid. Siapa yang dia mati terbunuh membela darahnya fahuwa syahid. Mempertahankan darahnya maka mati syahid. Nah, itu dah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kita menyatakan orang yang mati pada hari Jumat dan malam Jumat mati syahid. Dengar hadis itu ya. Ada pembahasan para ulama. Hal yamutu yaumal jum'ati yujaru min adzabil qabri. Apakah orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumatnya dibebaskan dari adab kubur? Ya, dan jazanya, balasannya dibebaskan dari dari neraka. Maka al hadis fi hadza dhaif. Hadis membahas tentang ini semuanya hadisnya dhaif. Ada penjelasan agar kita nggak terlalu, agar kita kan kadang berdoa, ya Allah matikan aku mati di malam Jumat, tapi nggak tahu ternyata matinya ketika nenggak khamr, naudzubillah min dzalik. Ya minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka asyhadata. Aku minta mati syahid ya Allah, gitu aja. Maka ada pembahasannya wa anna man mata yaumal jum'ati dakhala jannati wa qannar, ya. Bahwasanya ada pembahasan orang yang mati pada malam Jumat, ya, maka dia masuk ke dalam surga, dibebaskan neraka. Kulluha dhaifah, ghair sahihah. Semuanya hadisnya dhaif, tidak sahih. Man mata 'alal khairi wal istiqamati dakhalal jannah. Siapa yang saja yang mati yang mati kebaikan dan istiqamah, maka dia penghuni surga. Fi yaumil jumu'ati aw fi ghairil jum'ah. Dia baik di hari Jumat ataupun di luar hari Jumat. Agar asal dia mati di atas kebaikan dan istiqamah, maka ahlul jannah. Ya, man mata ala dinillahi ala tauhidillahi wal ikhlasi lahu fahuwa min ahlil jannah. Maka juga siapa yang dia mati selain pada hari Jumat atau malamnya, dia mati di atas tauhid, ikhlas karena Allah, maka dia termasuk ahlul jannah. Fi ayyi makanin mata, dimanapun matinya, kapanpun dia. Wa fi ayyi zamanin, di zaman apapun dia. Wa fi ayyi yaumin, di hari apapun dia. Idza istaqama ala dinillahi fahuwa min ahlalil jannah wasa'adah. Jika dia mati di atas istiqamah sunnah Nabi SAW, maka dia termasuk ahlul jannah dan kebahagiaan. Wa inna man mata ala syirki billahi fahuwa min ahlin nar. Maka siapa yang mati di atas kesyirikan, meskipun malam Jumat, meskipun gendelam, meskipun matinya baik perang di zaman Nabi SAW, tapi di atas kesyirikan, maka binasa dia. Ahlun nar. Fi ayyi yaumin wa fi ayyi makanin. Di malam apapun, malam itu malam yang paling bagus kah? Di hari apapun ketika dia mati di atas kesyirikan, mati dalam keadaan celaka. Nas'alullah al-afiyata. Kita berlindung kepada Allah keselamatan dan demikian. Maka wa in mata 'alal ma'asi fa huwa 'alal khatar. Siapa yang dia mati di atas kemaksiatan, maka dia nanti ada pilihan. Tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Orang mati maksiat nih, entah dia durhaka sama orang tua, apa, mencuri dan seterusnya, jolimin orang dan seterusnya. Selain kesyirikan, maka dia nanti ada pilihan. Ya, lakinnahu ilal jannati idza kana ya muwahhidun muslim, ya, muntahahul jannah. Jika dia bertauhid, ya, kepada Allah, maka akhir penghujungnya adalah surga. Lakin qad yu'adzibu ba'dal 'adzabi 'ala ma'asihi allati mata 'alaiha ghaira taibin. Akan diazab dulu jika Allah berkehendak ketika dia belum bertobat.
Ya. Liqauli ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah berfirman surah An-Nisa, Allah enggak ampunkan ya dosa syirik, tapi Allah ampunkan dosa selain syirik tahta masyiatillah. Dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Insya adzaba, insya ghafarallah. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkan dosanya. Jika Allah kehendaki, Allah azab dulu dia. Tapi muntahahu ilal jannah, penghujungnya di sorga selagi tidak mati di atas kesyirikan. Ini orang muwahhid. Makanya Pak ada tafsir An-Nawawi. Imam An-Nawawi yufassiru hadal hadis, mentafsirkan hadis yang mulia Rawahu Bukhari dan Muslim, yakni ketika Nabi SAW nanti ya menunggu di Telaga Al-Kautsar, ya kan? Ada umatnya yang dilarang Allah Jalla wa Ala meminum Telaga Al-Kautsar. Yang kata Nabi SAW, orang yang minum Telaga Al-Kautsar lam yadma abada, enggak akan pernah haus selama-lamanya, rebut-rebutan Telaga Al-Kautsar. Tapi ada umat ini yang dihalangi Allah Jalla wa Ala. A'udzubillahi min dzalik ya. Nabi SAW tahu itu umatnya. Tapi kenapa dihalangi? Tafsirnya Imam Nawawi banyak. Di antara yang pertama adalah ahlul ahwa wal bidah. Itu yang dihalangi Allah Jalla wa Ala. Ahlul hawa nafsu dan ahlul bidah. Yang keduanya ahlut tauhid ma ta'ala ala ma'asihi lam yatub, yaitu orang yang ahli tauhid, dia tidak bertobat, mati di atas kemaksiatan. Ahli tauhid dia. Ya. Enggak cium Telaga Al-Kautsar dia, enggak meminum Telaga Al-Kautsar. Makanya orang yang beriman itu, Pak, ketika melakukan dosa, ya, dia sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, seakan-akan dia berada di bawah gunung yang besar. Yakhfu ayyaqu alaih, dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Tapi orang yang bermaksiat kepada Allah, dia menganggap ketika melakukan dosa, kadzubab yamurru ala anfih. Enggak ada bekasnya, enggak ada takut Pak melakukan dosa itu. Padahal bertauhid, tapi enggak ada rasa takut dia. Seperti lalat yang lewat di depannya saja. Itu hanya kita, hanya Allah yang tahu dan kita, Pak. Ketika melakukan dosa. Kita orang mukmin kah? Atau orang maasi? Ketika melakukan dosa. Kadzubab yamurru ala anfi, atau orang yang takut seperti di bawah gunung dan kita nggak lepas dari dosa, Pak. Itu ya. Umar bin Khattab ini luar biasa. Semangatnya beramal saleh, sudah dijamin masuk surga. 10 sahabat dijamin dalam satu hadis mereka masih hidup. Fil jannah semuanya dalam surga, masih minta surga, masih minta mati syahid. Bahkan semangatnya Umar bin Khattab, hadis Uwais Al-Qarni, ya kan? Yang kata Nabi SAW, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir, akan datang kepada kalian pasti Uwais Al-Qarni atau Uwais ibnu Amir. Dari Yaman, amdadi ahlil Yaman, min Murad summa min Qarn. Fakana lahu baros, fabari aminu ila maudhi adirhamin. Lau aksama Allahi la abarrohu. Fa in istata'ta yastaghfiruka faf'al fastaghfirli, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini wasiat dari Nabi sallallahu, engkau pasti akan ketemu Uwais Al-Qarni. Nabi sallallahu enggak pernah lihat Uwais Al-Qarni. Riwayat Muslim. Ya. Tapi kata wasiat Nabi sallallahu, fa in istata'ta yastaghfir faf'al. Fa in istata'ta yastaghfirulaka faf'al. Jika engkau mampu wahai Umar, engkau mampu untuk agar dia mendoakan engkau, lakukan wahai Umar. Umar bin Khattab semangatnya. Ini orang dijamin masuk surga sudah, Pak. Setiap ada orang dari Yaman, afikum Uwais ibnu Amir atau Uwais Al-Qarni, adakah yang namanya kalian Uwais ibnu Amir, Uwais Al-Qarni? Sampai hatta ata ala Uwais, sampai dia bertemu dengan Uwais. Maka faqala lahu, berkatalah Umar kepadanya, anta Uwais? Qala na'am, iya aku Uwais. Ya. Min Murad summa min Qarn, kamu dari Murad, dari Qarnnya? Qala na'am, kata Uwais, iya. Laka walidah, engkau punya orang tua ya? Iya. Qala na'am. Ibu, iya, na'am.
Fakana bika baros fabari'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Engkau punya penyakit baros, sudah disembuhkan Allah kecuali sekecil dirham. Qala na'am. Maka dia fastaghfirli. Mohonkan ampun aku wahai Uwais Al-Qarni, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Fastaghfarolahu. Maka Uwais Al-Qarni pun memohonkan ampun untuk si Umar. Semangatnya Umar ini, Pak. Maka kita harus semangat sebagaimana Ahlus Sunnah. Ya. Itu dia. Ya. Tidak aku masmi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan, ya. Motivasi agar kita semangat dalam kitab Min Ajibid Doa ini, ya, berdoa terus sungguh-sungguh, ya. Jangan sampai kita makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu yastajiballahu inda syada'idi, ya, atau inda syada'idi wal kurbi falyuktsir doa fi raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia ingin doanya dikabulkan Allah Jalla wa ala tatkala dia sulit, tatkala dia sempit, tatkala dia susah, maka banyak berdoa tatkala senang, tatkala lapang. Banyak berdoa tatkala lapang, ya. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.